Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana hati menemukan makna dan jiwa kembali pada cahaya. Di sini, kita menyelami jejak para nabi, sahabat, dan tokoh Islam, bukan sekadar cerita, tapi pelajaran hidup yang menggetarkan iman dan meneguhkan keyakinan. Setiap kisah adalah jendela menuju hikmah. Setiap detik adalah langkah mendekat kepada Allah. Bersiaplah, karena setiap episode akan membuka mata kita bahwa Islam bukan hanya sejarah, tapi cahaya yang terus hidup dalam setiap hati yang mencari kebenaran. Yuk, hidupkan kembali kisah-kisah luar biasa dari masa lalu, hanya di Berbagi Kisah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena setiap kisah layak untuk dikenang dan dibagikan. Tak ada waktu tenang dalam perjuangan dakwah ini. Setiap kemenangan selalu diiringi ujian berikutnya. Setiap kegembiraan berdampingan dengan duka yang dalam. Itulah yang dialami Rasulullah dan kaum muslimin di masa ini, masa-masa yang sangat menentukan. Dikirimlah pasukan ke wilayah Syam dalam sebuah ekspedisi besar. Tapi yang terjadi di sana mengguncang Madinah. Perang Mu'tah pecah. Jumlah musuh jauh melebihi kekuatan kaum muslimin. Dan di medan itu, 3 pahlawan terbaik Islam gugur satu demi satu. Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Masing-masing gugur sambil memegang panji Islam, tanpa ragu, tanpa mundur. Ketika kabar duka itu sampai ke Madinah, Nabi Muhammad menangis. Para sahabat terpukul, namun perjuangan tidak berhenti. Tak lama kemudian, Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Maka Rasulullah memutuskan saatnya Makkah kembali kepada pemiliknya. Fatu Makkah pun terjadi. Tanpa pertumpahan darah besar, kota kelahiran Nabi Muhammad dibersihkan dari berhala. Sebuah kemenangan besar yang datang setelah bertahun-tahun didera pengusiran, siksaan, dan fitnah. Tapi kemenangan tidak menjamin akhir dari tantangan. Hawazin dan Saqif, 2 suku kuat di sekitar Makkah, segera membentuk aliansi. Mereka menyerang balik. Maka terjadilah Perang Hunain. Lalu dilanjutkan dengan pengepungan Taif. Di tengah kemenangan dan perjuangan itu, ujian pribadi menghampiri Rasulullah. Putri beliau, Zainab, wafat. Perempuan yang dulu dibela ayahnya dengan segenap hati, kini kembali kepada Allah. Tak lama setelahnya, Allah memberinya seorang putra, Ibrahim, yang membawa kebahagiaan baru di usia senja Rasulullah. Tapi kebahagiaan itu hanya sebentar, karena Ibrahim pun kelak akan meninggal dunia saat masih menyusu. Inilah episode yang penuh pelajaran tentang kehilangan, kesabaran, dan kekuatan iman. Episode ini bukan sekadar catatan sejarah, tapi juga cermin untuk kita semua. Tonton sampai akhir, dan mari kita belajar bahwa jalan dakwah tidak pernah bebas dari duka, tapi selalu penuh dengan makna dan pengingat akan cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Khalid bin Walid segera pergi ke Madinah dan menggabungkan diri dengan kaum muslimin. Tidak lama kemudian menyusul pula 2 orang pembesar Quraisy, Amru bin Ash dan Utsman bin Talha. Mereka diikuti juga oleh banyak penduduk Mekah. Kemenangan Rasulullah terhadap Mekah tampaknya tinggal menunggu waktu. Namun sebelum itu terjadi, 15 orang yang dikirim ke perbatasan Syam dibunuh oleh pihak Romawi. Maka pada bulan Jumadil awal tahun ke-8 Hijriah atau 629 Masehi, Rasulullah memanggil 3.000 prajurit pilihan. Beliau menyerahkan tampuk kepemimpinan pasukan kepada Zaid bin Haritsah sambil bersabda, kalau Zaid gugur, maka Ja'far bin Abu Thalib yang memegang tampuk kepemimpinan, dan jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang memegang tampuk kepemimpinan. Pasukan berangkat diiringi doa dan ucapan selamat dari masyarakat ramai. Rasulullah turut mengantar sampai keluar kota dan berpesan, jangan membunuh wanita, bayi,
orang-orang buta, dan anak-anak. Jangan menghancurkan rumah-rumah atau menebangi pepohonan. Allah menyertai dan melindungi kalian. Semoga kalian kembali dengan selamat. Zaid bin Haritsah merencanakan untuk menyergap musuh dengan tiba-tiba. Namun ketika tiba di Mon, mereka amat terkejut. Syuhrabil, gubernur Heraklius, telah menghimpun pasukan yang terdiri atas orang-orang Yunani dan orang-orang Arab. Heraklius sendiri mengerahkan pasukan Romawi untuk membantu pasukan lawan yang tengah menanti pasukan muslimin yang berjumlah 200.000 orang. Para pemimpin tentara muslimin agak ragu apakah mereka harus maju atau meminta bala bantuan dari Madinah. Namun, Abdullah bin Rawahah yang terkenal sebagai seorang satria dan pemberani berkata, "Saudara-saudara, apa yang tidak kita sukai, justru itu yang kita cari sekarang ini, yaitu mati syahid. Kita memerangi musuh itu bukan karena perlengkapan, bukan karena kekuatan, juga bukan karena jumlah orang yang banyak, melainkan kita memerangi mereka hanyalah karena agama, juga yang dengan itu Allah telah memuliakan kita. Oleh karena itu, marilah kita maju. Kita akan memperoleh satu dari dua pahala ini, menang atau mati syahid." Kata-kata Abdullah bin Rawahah ini melambungkan semangat pasukan. Ibnu Rawahah memang benar. Abdullah bin Rawahah ini adalah seorang penulis dan penyair yang untayan. Syair-syairnya meluncur dari lidah yang kuat dan indah didengar. Semenjak memeluk Islam, dibuktikannya kemampuan bersyair itu untuk Islam. Rasulullah menyukai dan menikmati syair-syairnya, dan sering beliau minta Abdullah untuk lebih tekun lagi membuat syair di desa. Masyarif kedua pasukan bertemu. Namun dengan cerdik, pasukan muslim membelok ke Mutah. Tempat itu dianggap jauh lebih baik sebagai tempat bertahan. Di Mutah inilah terjadi pertempuran dahsyat yang jarang disaksikan sejarah karena jumlah kedua pasukan berbeda. Begitu jauh, Zaid bin Haritsah bertempur dengan gagah berani. Saat itu hampir tidak ada satu pahlawan pun yang bisa menyaingi kehebatannya. Ia bertempur dan bertempur sampai akhirnya sepucuk tombak menghantamnya dengan telak. Zaid bin Haritsah jatuh ke tanah dan gugur sebagai syuhada sesuai dengan pesan Rasulullah. Ja'far bin Abu Thalib mengambil bendera Zaid dan maju memimpin pasukan. Usia kakak Ali bin Abi Thalib ini baru 33 tahun. Ja'far benar-benar pemuda tampan, cerdas dan berani. Ia maju dan bertempur dengan semangat menyala bagai api yang mengamuk. Ketika tangan kanannya ditebas hingga putus, Ja'far meraih bendera dengan tangan kiri. Namun tidak lama kemudian, tangan kiri ini juga lepas karena sabetan pedang. Dengan kekuatan yang tersisa, Ja'far mempertahankan bendera dengan kedua pangkal lengannya sampai seorang prajurit Romawi membelah tubuh Ja'far, pemuda tampan. Ini Ibnu Umar yang saat itu bertempur di sampingnya mengatakan, "Kuhitung ada 50 luka di tubuhnya. Namun tidak satu pun yang terdapat di bagian punggung." Kedua lengan Ja'far yang putus diganti Allah dengan sepasang sayap sehingga Ja'far dapat terbang kemanapun ia mau. Karena itulah Ja'far dijuluki At-Tayyar atau penerbang atau Zuljanahain atau orang yang memiliki dua sayap. Kini giliran Abdullah bin Rawahah yang menjadi panglima. Ia yang mengibarkan bendera, tetapi hatinya ragu sejenak sambil berkata, "Oh diriku, mengapa engkau masih ragu atau terpaksa? Jika pertempuran telah dimulai dan genderang bertalu-talu, mengapa kulihat engkau masih membenci surga?" Kemudian Abdullah bin Rawahah maju dengan gagah sampai akhirnya juga gugur. Rasulullah bersabda, "Zaid dan Ja'far telah diangkat kepadaku di surga di atas ranjang emas." Aku juga melihat ranjang Abdullah, tetapi agak miring dibanding ranjang kedua temannya. "Mengapa ya Rasulullah?" tanya para sahabat keheranan. Sebab yang dua orang itu terus maju, tapi Abdullah sempat agak ragu, walau ia terus maju juga. Rasul tahu benar betapa penting dan berbahayanya perang kali ini. Karena itu beliau sengaja memilih 3 panglima perang yang pada waktu malam bertakorup mendekatkan diri kepada Allah, sedang pada siang hari menjadi pendekar pejuang agama. 3 orang ini tidak berkeinginan kembali karena mereka bercita-cita mati syahid dalam perjuangan. Di Madinah kaum muslimin
mendapat gambaran jalannya pertempuran dari wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Beliau bersabda, Zaid mengambil bendera, lalu dia gugur. Kemudian Ja'far mengambilnya, dan dia pun gugur. Selanjutnya Abu Rawaha mengambilnya, dan dia pun gugur. Air mata menetes menuruni kedua pipi Rasulullah. Setelah itu beliau bersabda lagi, salah satu dari pedang Allah mengambil bendera itu, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Siapakah pedang Allah yang dimaksud Rasulullah? Di Mutah, Sabit bin Akram meraih bendera sambil berseru, saudara-saudara kaum muslimin, mari kita mencalonkan salah seorang dari kita. Engkau sajalah, tidak, saya tidak akan mampu. Kaum muslimin kemudian menunjuk Khalid bin Walid yang baru saja memeluk Islam. Khalid mengubah taktik dengan menimbulkan berbagai pertempuran kecil. Ia mengulur-ulur waktu sampai tibanya perang. Sementara itu Khalid bertempur dengan gagah sampai 9 pedangnya patah dan yang tersisa hanya sebatang pedang lebar model Yaman. Malam hari pun tiba. Khalid bin Walid segera menyusun pasukannya untuk menjalankan strategi baru. Keesokan harinya, rencana Khalid itu membuat musuh gentar. Mereka melihat debu bertebangan, tanda adanya pergerakan pasukan besar yang datang dari mana-mana di belakang pasukan muslim. Mereka mendapat bantuan besar, seru orang-orang Romawi. Padahal yang tampak sebagai gerakan pasukan besar itu adalah akibat strategi Khalid yang menarik pasukan depan ke belakang dan menaruh pasukan belakang ke depan pasukan yang berada di belakang. Mereka berpencar dan melakukan gerakan Sioloela. Datang pasukan besar dari Madinah. Setelah bertempur dengan saling mengintip kekuatan, pelan-pelan Khalid bin Walid menarik mundur pasukannya dengan tetap mempertahankan susunan tempur. Pasukan Romawi pun mengundurkan diri dengan perasaan lega. Kalau 3.000 orang saja sudah sedemikian tangguh, apalagi jika pasukan bantuannya datang, demikian pikir mereka. Sementara itu rasa haru memenuhi hati Rasulullah karena gugurnya ketiga panglima muslim. Mereka pergi ke rumah Ja'far dan melihat istrinya Asma bin Umair sedang membuat adonan roti. Sementara itu anak kinannya sudah dimandikan, diminyaki dan dibersihkan. Saat itu Asma belum tahu nasib yang menimpa suaminya. Rasulullah memeluk dan mencium anak-anak Ja'far dengan air mata berlinang. Ya Rasulullah, demi ayah bundaku, tanya Asma gelisah. Mengapa Anda menangis? Apakah ada hal-hal yang menimpa Ja'far dan kawan-kawannya? Ya, hari ini mereka gugur, jawab Rasulullah dengan air mata yang terus bergulir membasahi pipinya. Maka menangislah Asma. Begitu sedih sehingga para wanita berdatangan menghiburnya. Rasulullah pulang dan berkata kepada para istrinya, keluarga Ja'far jangan dilupakan, buatkan makanan untuk mereka. Mereka sekarang dalam kesusahan. Kemudian, ketika dilihatnya putri Zaid bin Haritsah datang, beliau membelainya sampai menangis. Ketika para sahabat bertanya, mengapa Rasulullah menangisi para syuhada yang masuk surga? Rasulullah menjawab bahwa itu adalah air mata seseorang yang kehilangan sahabatnya. Di Madinah orang-orang tidak menyetujui penarikan mundur itu. Pasukan Khalid pun dicemooh. Hai orang-orang pelarian, kamu lari dari jalan Allah. Namun Rasulullah bersabda, mereka bukan pelarian, melainkan orang-orang yang akan tampil kembali, insya Allah. Sementara itu, pertempuran Mutah telah menimbulkan rasa kagum yang luar biasa di kalangan suku-suku Arab kepada kaum muslimin. Selama ini, mereka menganggap siapapun yang berniat memusuhi Romawi sama saja dengan mencari mati. Namun, melihat pasukan kecil muslim mampu bertempur dan bisa mengundurkan diri tanpa kerugian besar, membuat mereka yakin bahwa pasukan muslim pasti mendapat pertolongan Allah dan pemimpin mereka benar-benar utusan Allah. Maka berbandong-bandonglah Bani Sulaim, Ghafatan, Fazarah, dan lainnya masuk Islam. Padahal sebelumnya mereka sangat keras memusuhi Islam. Rasulullah amat prihatin dengan anak-anak Ja'far karena beliau penyayang anak-anak dan sering memberi mereka nasihat. Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah menasihati seorang anak yang sedang berjalan dengan ayahnya. Ingatlah,
kamu jangan berjalan di depannya, dan kamu jangan melakukan perbuatan yang dapat membuatnya mengumpatmu karena marah. Dan kamu jangan duduk sebelum ia duduk, dan kamu jangan panggil ia dengan namanya. Mendadak terjadilah peristiwa menggemparkan. Pada suatu malam, Bani Bakar yang merupakan sekutu orang Quraisy menyerang musuh lamanya, Bani Khuzah. Pada saat itu, Bani Khuzah tengah tertidur lelap di pangkalan air milik mereka sendiri yang bernama Al-Watir. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Bani Bakar memihak Quraisy, sedangkan Bani Khuza'ah menggabungkan diri dengan Rasulullah. Serangan mendadak itu membuat Bani Khuza'ah terdesak dan kewalahan dalam pertempuran itu. Diam-diam pihak Quraisy membantu Bani Bakar, padahal itu merupakan pelanggaran besar terhadap perjanjian Hudaybiyah. Rupanya orang Quraisy sudah tidak takut lagi kepada kaum muslimin. Mereka mengira kaum muslimin sudah hancur dalam pertempuran Mu'tah. Bani Khuza'ah lari berlindung di sekitar Ka'bah. Di tempat itu orang-orang Bani Bakar sendiri mengingatkan pemimpin mereka untuk tidak perang di tanah suci Ka'bah. Wahai Naufal, kita sudah memasuki tanah suci, ingat Tuhanmu. Tuhanmu? Namun Naufal bin Muhawiyah Ad-Diyali, pencetus serbuan ini, menjawab dengan kasar, tidak ada Tuhan pada hari ini wahai Bani Bakar. Lampiaskan dendam kalian. Demi Allah, kalau perlu, kalian boleh mencuri di tanah suci. Apakah kalian tidak ingin melampiaskan dendam di tanah suci? Akhirnya, Bani Khuza'ah baru benar-benar bisa menyelamatkan diri dari pembantaian setelah mereka mundur dan meminta perlindungan di rumah keluarga Budal bin Warqa Al-Huzai. Setelah itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, Amr bin Salim Al-Huzai cepat-cepat pergi ke Madinah menemui Rasulullah. Ia bertemu dengan Rasulullah dan beberapa sahabat di dalam masjid. Di tempat itu, ia membacakan syairnya. Ya Robi, aku mengingatkan Muhammad tentang persahabatan ayah kami dan ayahnya pada masa lalu. Quraisy telah mengkhianatimu dalam perjanjian. Mereka mendesak hingga ke Ka'bah dan membunuh kami saat sedang ruku dan sujud kepada Ilahi. Rasulullah bersabda, engkau pasti akan dibelah, wahai Amir bin Salim. Saat itu muncul awan mendung di langit. Beliau bersabda, mendung ini akan memudahkan pertolongan bagi Bani Ka'ab, sebutan lain untuk Bani Khuza'ah. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 55-56, Allah berfirman, sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang kafir, karena mereka itu tidak beriman. Surah Al-Anfal ayat 55, yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah. Surah Al-Anfal ayat 56. Tindakan para pemuda Quraisy membantu Bani Bakar sangat disesali oleh pemimpin mereka. Karena itu, mereka mengutus Abu Sufyan sendiri pergi ke Madinah untuk menguatkan kembali perjanjian dan memperpanjang waktunya. Sampai di tujuan, Abu Sufyan tidak langsung menemui Rasulullah, tetapi menemui putrinya, Ummu Habibah, yang sudah menjadi istri Rasulullah. Di rumah Ummu Habibah, Abu Sufyan masuk dan ingin duduk di tikar tempat biasa Rasulullah duduk. Ummu Habibah segera melipat tikar itu sebelum diduduki ayahnya. Hai putriku, apakah engkau lebih sayang pada tikar itu daripadaku? Keluh Abu Sufyan. Ini tikar Rasulullah. Padahal ayah adalah orang musyrik yang kotor. Saya tidak ingin ayah duduk di atasnya. Demi Allah, rupanya ada yang tidak beres denganmu. Setelah berpisah denganku, setelah itu, Abu Sufyan langsung menemui Rasulullah. Ia bicara panjang lebar, membujuk Rasulullah agar memperpanjang perjanjian. Namun, Rasulullah sama sekali tidak menanggapinya. Abu Sufyan belum putus asa. Ia pergi ke Abu Bakar dan meminta agar Abu Bakar membujuk Rasulullah. Namun, Abu Bakar berkata, aku tidak sudi melakukannya. Kemudian giliran Umar bin Khattab yang diminta Abu Sufyan agar mau membujuk Rasulullah. Umar, layakkah aku meminta pertolongan bagi kalian kepada Rasulullah? Demi Allah, walau hanya pasir yang ada di tanganku, tentu pasir itu akan kupergunakan untuk melawan kalian. Untuk terakhir kalinya, Abu Sufyan mencoba meminta tolong kepada Ali bin Abi Thalib yang saat itu sedang bermain dengan Hasan dan Husain bersama Fatimah Az-Zahra istrinya. Namun, dengan lembut Ali menjawab, jika Rasulullah sudah mengambil keputusan, tidak seorang pun dari kami
yang bisa menarik keputusan beliau. Gelaplah rasanya dunia ini bagi Abu Sufyan. Ia telah meminta-minta kepada orang-orang yang dulu pernah disiksanya sampai akhirnya terusir dari Mekah. Ia kembali pulang dengan membawa kabar buruk itu. Bagi kawan-kawannya, Rasulullah memerintahkan semua orang untuk mengadakan persiapan. Beliau memberitahu bahwa sasaran mereka kali ini adalah Mekah. Beliau pun berdoa, "Ya Allah, buatlah Quraisy tidak melihat dan tidak mendengar kabar ini, hingga aku tiba di sana secara tiba-tiba." Namun seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat kepada Quraisy tentang rencana ini. Surat itu dibawa oleh Sarah, salah seorang budak wanita yang diberi uang oleh Hatib. Setelah menyembunyikan surat dalam gulungan rambutnya, wanita itu pun berangkat. Kemudian Rasulullah diberi wahyu tentang hal tersebut, sehingga beliau cepat menyuruh Ali bin Abi Thalib dan Al-Miqdad menyusul pembawa surat itu. Keduanya pun memacu kudanya kencang-kencang. Mereka berhasil menyusul Sarah dan berkata, "Serahkan surat yang kau bawa." "Aku tidak membawa sepucuk surat pun." Ali dan Al-Miqdad menggeledah hewan tunggangan dan barang bawaan wanita itu dengan teliti. Ketika tidak juga menemukan apa yang dicari, Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku bersumpah bahwa Rasulullah tidak pernah berbohong. Jika engkau tidak menyerahkan surat itu, kami benar-benar akan memeriksa dirimu." Mengetahui kesungguhan Ali, wanita itu pun menyerahkan suratnya. Setelah surat itu sampai di tangannya, Rasulullah memanggil Hatib. "Apa ini wahai Hatib?" "Rasulullah," jawab Hatib, "demi Allah, saya tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah. Sedikit pun tidak ada perubahan pada diri saya. Namun, saya mempunyai seorang anak dan keluarga di tengah-tengah Quraisy. Itu sebabnya saya hendak memberitahu mereka." Umar bin Khattab maju dan berkata, "Rasulullah, serahkan kepada saya, akan saya penggal lehernya." Orang ini bermuka dua. Rasulullah bersabda, "Wahai Umar, sesungguhnya ia pernah ikut dalam perang Badar. Apakah kau tahu kalau Allah meninggikan martabat orang yang turut dalam perang Badar, lalu Allah menitahkan, 'Berbuatlah sekehendak kalian, kalian kuampuni?'" Umar pun menangis sambil berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Saat berhadapan dengan musuh, kemampuan menyimpan rahasia menjadi sangat penting. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Manusia lebih banyak tergelincir karena mulutnya daripada karena kakinya." Kerahasiaan dalam gerakan ke Mekah ini diperlukan agar pasukan muslimin mampu memberikan kejutan, sehingga Mekah bisa takluk tanpa pertumpahan darah. Akhirnya, berangkatlah pasukan muslim. Saat itu adalah tahun ke-8 Hijriah. Di tengah perjalanan, suku demi suku datang bergabung. Karena itu, ketika tiba di Maras Jaran, jumlah mereka mencapai 10.000 orang, jumlah yang belum pernah disaksikan dalam sejarah Madinah. Pihak Quraisy yang sampai saat itu belum tahu adanya bahaya, akhirnya mulai curiga. Mereka mengutus Abu Sufyan untuk mengetahui apa yang terjadi. Suatu malam, ketika Abu Sufyan sedang mengintai, dipergoki Abbas paman Rasulullah. Abbas membawa Abu Sufyan ke perkemahan kaum muslimin. Keesokan harinya, ia diterima Rasulullah di dalam tenda beliau. "Kasihan engkau, Abu Sufyan," sabda Rasulullah, "bukankah sudah saatnya bagimu mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah? Demi ayah dan ibuku," jawab Abu Sufyan, "engkau sungguh orang yang murah hati, mulia, dan menjaga hubungan kekeluargaan. Aku memang sudah menduga bahwa tiada Tuhan selain Allah itu sudah mencukupi segalanya. Kasihan engkau wahai Abu Sufyan." Demikian sabda Rasulullah lagi, "Bukcang, tiba waktunya. Engkau harus mengetahui bahwa aku Rasulullah, demi ayah ibuku, engkau sungguh bijaksana, pemurah, dan suka menjaga hubungan kekeluargaan. Namun untuk mengakui engkau adalah utusan Allah, masih ada ganjalan di hatiku." Akhirnya, Abbas pun turun bicara, "Celaka engkau, Abu Sufyan, bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Sebelum beliau menghukum mati engkau karena permusuhan keras yang telah engkau lancarkan pada Islam." Abu Sufyan pun memeluk Islam. Kemudian Abbas berbisik, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang suka membanggakan diri, maka berilah dia sedikit kebanggaan." "Baiklah," sabda Rasulullah, "barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan
dirinya akan aman. Barang siapa yang memasuki Masjidil Haram juga akan aman. Setelah itu Rasulullah meminta Abbas memperlihatkan keagungan pasukan muslim dari atas bukit. Abbas dan Abu Sufyan melihat pasukan lewat barisan demi barisan. Begitu melihat bahwa Rasulullah dikelilingi pasukan Muhajirin dan Ansyar, Abu Sufyan berkata, "Tidak seorang pun sanggup menghadapi mereka, Abbas. Kerajaan keponakanmu akan menjadi besar." "Wahai Abu Sufyan, ini bukan kerajaan melainkan kenabian. Kala begitu akan lebih bagus lagi untuk mengelabui musuh." Rasulullah mengirim patroli kecil di bawah pimpinan Abu Qatadah ke arah Batan Eldam, 30 mil dari Madinah, ke arah Syria. Tujuan ekspedisi ini untuk memberi kesan kepada orang Quraisy bahwa Rasulullah akan mengadakan serangan ke sana, bukan ke Mekah. Setelah pasukan Islam lewat, Abbas berkata kepada Abu Sufyan, "Selamatkanlah kaummu." Maka cepat-cepat Abu Sufyan juga memacu tunggangannya memasuki Mekah sambil berseru, "Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah datang membawa pasukan yang tidak mungkin dapat kalian lawan. Barang siapa yang masuk rumahku akan selamat. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya akan selamat. Barang siapa yang memasuki Masjidil Haram juga selamat." Namun tidak semuanya menuruti Abu Sufyan. Ikrimah bin Abu Zail memimpin sepasukan Quraisy untuk melawan. Saat itu Rasulullah sudah membagi pasukannya untuk memasuki Mekah dari 3 jurusan. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sayap kiri dipimpin Zubair bin Awam. Sedangkan Rasulullah SAW memimpin pasukan dari dataran tinggi Kedah. Sa'id bin Ubadah berseru, "Hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini diperbolehkan melakukan segala hal yang dilarang di Ka'bah." Rasulullah berulang-ulang membaca surat Al-Fat dengan suara sangat merdu. Beliau tidak memasuki Mekah seperti seorang penakluk, namun justru menundukkan kepala, tanda syukur kepada Allah. Karena itu, beliau menunjukkan wajah tidak suka ketika dilihatnya pasukan Khalid bin Walid bertempur karena diserang oleh pasukan Ikrimah. Namun, akhirnya Rasulullah bersabda, "Ketentuan Allah selalu lebih baik." Pasukan Quraisy terkalahkan dan Ikrimah melarikan diri. Tiba di depan Ka'bah, Rasulullah menghampiri Hajar Aswad, menciumnya, dan bertawaf keliling Ka'bah. Beliau dengan busur ke arah 360 buah berhala di sekeliling rumah suci, sambil membacakan ayat Al-Quran, dan katakanlah, "Yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." Surah Al-Isra ayat 81. Maka berhala-berhala itu pun dirobohkan. Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah dan bertakbir di keempat sudutnya. Beliau melihat di dalam Ka'bah ada gambar Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sedang bermain undian anak panah. Beliau mengutuk orang yang membuat gambar itu. Setelah itu Bilal naik ke atas Ka'bah dan beradzan karena waktu sholat zuhur telah tiba. Sebelumnya Rasulullah hanya mempunyai 3.000 tentara dalam perang Khandaq menghadapi 10.000 pasukan Quraisy dan sekutunya. Kini mendadak beliau muncul di depan Mekah dengan 10.000 prajurit. Quraisy begitu terkejut dan ketakutan sehingga tidak mampu memberi perlawanan kecuali menyerah. "Kalian semua bebas." Setelah itu berbondong-bondonglah penduduk Mekah masuk Islam. Kemudian Rasulullah membayat kaum laki-laki Quraisy untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah. Setelah itu giliran kaum wanita di antara mereka. Di antara mereka hadir Hindun bin Uthbah, istri Abu Sufyan. Ia menyamar karena dulu telah bertindak kejam terhadap Hamzah pada perang Uhud. Rasulullah membayat mereka agar tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, dan tidak berbohong di tengga-tengga bayat itu. Hindun menyela, "Demi Allah, aku terlalu sering mengambil uang Abu Sufyan. Aku tidak tahu apakah hal itu dihalalkan atau tidak." Abu Sufyan yang saat itu hadir berkata, "Aku halalkan semua hartaku yang pernah kau ambil." "Apakah engkau Hindun binti Utbah?" tanya Rasulullah. "Ya, aku adalah Hindun binti jawab Hindun. Rasulullah menoleh kepada Abu Sufyan, "Maafkan ia atas perbuatannya yang lalu, semoga Allah memaafkanmu." Rasulullah
adalah seorang pemaaf. Tidak akan pernah ada dalam sejarah seseorang yang mampu memberi maaf seperti yang dilakukan Rasulullah kepada orang-orang Quraisy. Padahal orang-orang Quraisy inilah yang dulu membunuh para pengikut Rasulullah, menghina, mencaci, melukai, memboikot, mengusir, dan memerangi Rasulullah. Tetapi ketika justru Rasulullah mempunyai kekuatan untuk membalas, beliau bersabda, "Kamu semua bebas." Hari ketika Makkah ditaklukkan Allah melalui tentara Islam dikenal dalam sejarah dengan nama Fatu Mekah. Pada hari itu amarah dan kebencian meledak di hati Fadalah bin Umair. Ia tidak menerima Mekah takluk begitu saja. Diam, ia pergi mencari Rasulullah. Ketika dilihatnya beliau sedang bertawaf, Fadalah segera mengikuti dari belakang. Di balik bajunya tersembunyi sebilah pisau mengkilat, siap dihunus dan dihunjamkan. Fadalah semakin dekat kepada Rasulullah. Tangan Fadalah masuk ke balik bajunya untuk mencabut pisau. Pikirannya dipenuhi hasrat membara untuk membunuh Rasulullah. Tetapi tepat saat itu juga, Rasulullah langsung menoleh kepadanya dan menegur, "Apakah ini Fadalah Agok Jerkit?" Fadalah menjawab, "Ya, saya Fadalah." "Wahai Rasulullah, apa yang kamu pikirkan?" tanya Rasulullah. "Tidak memikirkan apa-apa, aku hanya memikirkan Allah." Rasulullah tersenyum. Beliau meletakkan tangannya yang sejuk di atas dada Fadalah sambil bersabda, "Mohon ampun kepada Allah." Perlahan-lahan hati Fadalah menjadi tenang. Ia kemudian berkata, "Begitu beliau melepaskan tangannya dari dadaku, aku merasa tidak seorang pun yang lebih aku cintai daripada beliau." Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Fadalah dipanggil seorang wanita cantik. Wanita itu dulu pernah disukai oleh Fadalah. Wanita itu ingin mengajak Fadalah bicara. Namun Fadalah berkata, "Tidak, Allah dan Islam telah melarangku bicara bebas dengan wanita yang belum halal bagiku. Aku baru saja melihat Rasulullah menghancurkan semua berhala. Agama Allah itu sangat jelas dan nyata, sedangkan kemusyrikan adalah kegelapan." Hari itu, Rasulullah melarang orang berperang di tanah suci Mekah. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Mekah telah diharamkan oleh Allah, bukan oleh manusia. Tidak boleh bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah dan mencabut pohon di Mekah." Fadalah bisa merasakan kasih sayang Rasulullah yang begitu besar. Kasih sayang betul-betul membanjiri hati beliau yang amat lapang. Karena itu, tampak pada mulut beliau berupa keramahan, pada mata beliau berupa air mata, dan pada tangan beliau berupa kedermawanan. Kasih sayang adalah sifat Rasulullah yang paling menonjol, dan tak seorang pahlawan pun berhasil menyamainya. Rasulullah bertamu ke rumah sepupunya Ummu Hani binti Abu Thalib. Beliau mandi dan syalat kemenangan sebanyak 8 rakaat. Saat itu, 2 orang musyrik cepat-cepat meminta perlindungan kepada Ummu Hani. Ali bin Abu Thalib berkeras ingin membunuh 2 orang itu. Namun Rasulullah bersabda, "Kami melindungi siapa pun yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani." Setelah itu, beberapa penjahat besar yang paling keras memusuhi Islam diadili. Sebagian diampuni dan sebagian dihukum mati. Istri Ikrimah bin Abu Jahl menghadap Rasulullah dan meminta agar suaminya diampuni. Rasulullah mengabulkannya. Istri Ikrimah pun menjemput suaminya yang lari ke Yaman. Ikrimah kembali ke Mekah dan masuk Islam. Mikyas bin Subbabah dihukum mati. Mikyas pernah masuk Islam, namun ia kemudian membunuh seorang Ansor dan kembali murtad setelah bergabung dengan orang-orang musyrik. Haris bin Nufail dihukum mati karena ia dulu seringkali menyiksa dan mengganggu Rasulullah. Habr bin Al-Aswad diampuni. Ia dulu yang mengguncang unta Zainab, putri Rasulullah. Zainab yang saat itu sedang hamil, jatuh dan keguguran. Setelah masuk Islam, Habr menjadi seorang muslim yang taat. Saat itu, muncullah kekhawatiran di kalangan orang Ansor. Salah di antara mereka bertanya kepada saudara Ansornya, "Apakah menurut kalian Rasulullah akan menetap di Mekah setelah Allah memberi kemenangan?" Orang-orang yang ditanya saling bertatapan sedih. Mereka sungguh tak ingin hal itu terjadi. Ketika itu, Rasulullah sedang berdoa di Syafa sambil mengangkat kedua tangan. Begitu selesai, beliau segera menghampiri kerumunan Ansor dan bertanya,
yang kalian bicarakan? Tidak ada apa-apa, wahai Rasulullah. Namun, karena kekhawatiran yang terus membesar, akhirnya mereka menyampaikannya kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda, "Aku berlindung kepada Allah. Tempat hidupku adalah tempat hidup kalian, dan tempat matiku adalah tempat mati kalian." Penaklukan Mekah terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 19 Hijriah. Allah memberikan kemenangan besar kepada kaum muslimin, justru pada saat mereka tengah menunaikan ibadah syaum. 5 hari sebelum Ramadan berakhir, Rasulullah mengirim Khalid bin Walid beserta 30 penunggang kuda untuk menghancurkan berhala-berhala Yuseh bin Nahlah. Berhala ini milik Quraisy dan Bani Kinanah. Khalid merobohkannya, kemudian kembali. Namun Rasulullah bertanya, "Apakah engkau melihat sesuatu?" "Tidak," jawab Khalid. "Kalau begitu, engkau belum benar-benar merobohkannya. Kembali lagi ke sana dan robohkan." Demikian sabda Rasulullah. Dengan perasaan bergejolak, Khalid kembali sambil menghunus pedang. Namun, ketika sampai di tujuan, Khalid dihadang seorang wanita berkulit hitam tanpa baju yang menggeraikan rambut. Orang-orang menjerit melihat tingkah wanita. Khalid segera menebasnya sampai mati. Ketika ia kembali ke Mekah, Rasulullah bersabda, "Dulu aku mengira kalau Yusa akan disembah selama-lamanya di negeri kalian ini." Selain itu, Amr bin As juga diutus untuk menghancurkan berhala Suwa milik Bani Hudel di Ruhat. Ketika Amr bin As tiba di sana, penjaga Suwa bertanya, "Apa maumu?" "Aku diperintahkan Rasulullah untuk menghancurkan Suwa." "Engkau tidak akan sanggup," jawab penjaga sambil melotot. "Mengapa?" tanya Amr bin As geram. "Karena engkau akan dihalangi," seru penjaga dengan yakin. "Hingga detik ini, engkau masih juga berada dalam kebatilan," seru Amr bin As. "Celakalah engkau. Apakah engkau pikir berhala itu bisa mendengar dan melihat?" Kemudian Amr bin As menghancurkan Suwa sampai berkeping-keping. Setelah itu, ia bertanya kepada penjaga, "Bagaimana menurut pendapatmu?" "Kalau begitu, aku pasrah kepada Allah," jawab penjaga. Sa'ad bin Zaid beserta 20 pasukan diutus Rasulullah untuk menghancurkan Manat. Berhala itu dulunya milik suku Aus, Kasrat, Gason, dan lainnya. Di tempat itu juga muncul dukun wanita berkulit hitam yang bertelanjang sambil mengutuk Sa'ad. Sa'ad membunuhnya dan menghancurkan berhalanya. Sungguh tak layak berhala disembah, karena Allah Maha Kaya. Dialah yang memiliki kerajaan bumi dan langit, beserta bintang-bintang, bulan-bulan, asteroid-asteroid, dan segala yang ada di alam semesta. Ini kini kaum muhajirin sudah tenang. Mereka dapat kembali ke rumah mereka dan dapat berhubungan lagi dengan keluarga mereka di Mekah yang sekarang telah memeluk Islam. Hati semua orang sudah yakin bahwa Islam telah meraih kemenangan. Namun setelah 15 hari Fatu Mekah tiba tersiar berita yang membuyarkan semua harapan perdamaian. Kabilah Hawazin dan Sakif yang tinggal di pegunungan tidak jauh dari Mekah sudah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Pasukan Hawazin dipimpin oleh Malik bin Auf. Ia membawa serta semua harta, wanita, dan anak-anak. Seorang tua bijaksana yang sudah buta, Duraid bin Eshima, bertanya, "Mengapa sampai harus membawa wanita, harta, dan anak-anak?" "Aku ingin setiap prajurit menjadi bersemangat karena tak ingin istri, anak, dan hartanya dirampas jika mereka kalah," jawab Malik bin Auf. "Wahai Malik, tidak pantas engkau membawa penduduk Hawazin ini ke tengah pasukan. Bawalah mereka pulang dan bertahanlah di tempat kita tinggal yang aman dan terlindung. Setelah itu, hadapilah orang-orang muslim dengan pasukan inti. Jika engkau menang, keluarga dan hartamu tetap aman. Jika engkau kalah, setidaknya harta dan keluargamu tetap terlindung." Namun Malik tidak mau mendengar suara bijak ini. Aibak mengusir Duraid dan berkata, "Aku tidak mau lagi nama Duraid bin Ashima disebut-sebut." Tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijriah, Rasulullah meninggalkan Mekah dengan 12.000 pasukan, termasuk 2.000 orang. Mekah yang memeluk Islam. Menjelang petang muncul seorang penunggang kuda. Ia melaporkan bahwa Hawazin membawa seluruh harta dan ternak mereka. Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Itu adalah harta rampasan
milik orang-orang muslim besok hari. Jika Allah menghendaki, jumlah pasukan yang besar itu membuat sebagian prajurit muslim berkata dengan bangga, kali ini kita tidak mungkin bisa dikalahkan. Sebuah pernyataan yang keliru dan mengakibatkan bencana. Ketika Rasulullah mendengar gerakan musuh di Tok, beliau mengirim mata-mata, yaitu seorang sahabat bernama Abdullah bin Abu Hadrat al-Aslami. Abdullah melakukan pengintaian dan membenarkan persiapan musuh sebagai persiapan. Rasulullah meminjam 100 baju perang dan perangkat senjata kepada Sufyan bin Umayyah yang saat itu belum masuk Islam. Malam Rabu tanggal 10 Syawal, pasukan muslim tiba di lembah Hunain. Namun diam-diam Malik bin Auf dan pasukannya sudah tiba lebih dulu di sana. Malik menyusupkan pasukannya di tengah kegelapan malam. Ia menyebarkan mereka di setiap jalan masuk ceruk, tersembunyi, dan celah-celah bukit. Selepas sholat subuh, Rasulullah menyerahkan bendera dan membagi-bagikan tugas kepada setiap komandan. Setelah itu beliau memerintahkan agar pasukan muslim berangkat. Tiba-tiba saja, di dalam keremangan subuh, serangan panah yang gencar dan serentak datang seperti hujan. Pasukan musuh membuka serangan, mereka menyerbu turun, didahului oleh seorang laki-laki yang menunggang unta merah. Ia membawa bendera hitam di ujung tombak. Setiap kali menemui seorang muslim, tombak itu dihantamkannya kuat-kuat. Maka tanpa terkendalikan lagi pasukan muslim lari kocar-kacir. Perasaan takut dan gentar begitu kuat menghantui perasaan mereka, sehingga mereka lari tanpa menghiraukan tuman demoniologi. Beberapa orang Mekah yang baru masuk Islam, seperti Suwaibah bin Utsman, berkata, sekarang aku dapat membalas Muhammad. Dulu, ia yang membunuh ayahku pada perang Uhud. Kalada bin Hambal berkata, sekarang sihir Muhammad sudah tidak mempan lagi. Rasulullah yang saat itu duduk di atas keledai putihnya menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Ketika semua pengikutnya berlarian mundur, beliau tetap di tempat ditemani beberapa sahabatnya. Beliau memanggil-manggil orang yang berlarian. Hai orang-orang, kamu mau kemana? Mau kemana? Aku adalah Rasulullah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Namun orang-orang tidak peduli, sebab yang mereka pikirkan hanya menyelamatkan diri sendiri. Saat itu Abu Sufyan memegang tali kekang keledai dari Rasulullah dan Abbas memegangi pelananya agar keledai Rasulullah itu tidak melarikan diri karena ketakutan. Rasulullah turun dari keledainya dan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu." Selesai berdoa, Rasulullah memerintahkan pamannya, Abbas, untuk memanggil para prajurit. Abbas adalah laki-laki bersuara lantang. Kemudian ia menyeru, manakah saudara-saudara Ansyar yang telah memberi tempat dan pertolongan? Manakah saudara-saudara Muhajirin yang telah berikrar di bawah pohon? Kemarilah saudara-saudara, Rasulullah masih hidup. Di kemudian hari, Abbas menuturkan pengalamannya itu. Demi Allah, sekenekan perasaan mereka saat mendengar teriakanku ini seperti perasaan seekor induk sapi terhadap anaknya. Suara Abbas menggema berulang-ulang ke seluruh lembah. Terjadilah mukjizat Allah. Orang-orang Ansar yang diingatkan akan baiat Aqabah segera teringat pada sosok Rasulullah dan janji mereka untuk melindungi beliau. Mendengar nama Rasulullah, orang-orang Muhajirin teringat bahwa mereka telah berjuang begitu bersusah payah bersama beliau. Kehormatan mereka tersentuh, sehingga dengan penuh semangat, orang-orang Muhajirin dan Ansar berseru dari segala penjuru, "Labaik, labaik, kami datang, kami datang." Sekelompok pasukan muslim berdatangan ke tempat Rasulullah berada dan bertempur dengan dahsyat. Alangkah beratnya menahan serbuan musuh yang sudah diambang kemenangan. Melihat para sahabatnya memberikan perlawanan sengit dengan semangat yang makin melambung, Rasulullah bersabda, "Sekarang pertempuran benar-benar berkobar." Allah tidak menyalahi janji kepada Rasulnya. Rasulullah menyebarkan segenggam kerikil pada musuh sambil bersabda, "Wajah-wajah buruk." Tidak lama kemudian, pasukan musuh terpukul berantakan. Mereka lari meninggalkan semua istri, anak, dan harta mereka. 70 musuh terbunuh, sebanyak 6.000 tawanan, 22.000 unta, 40.000 kambing dan 4.000 ukiah perak direbut kaum muslimin
pasukan muslim terus mengejar musuh sampai ke atas. Di tempat ini Hawazin dihancurkan sama sekali. Duraid si buta juga terbunuh. Malik bin Auf lari ke dalam kota Saif dan berlindung di sana. Dalam perang Hunain ini, Abu Sufyan sedang memegang tali kekang kuda Rasulullah. Ketika pasukan muslim kocar-kacir, Abu Sufyan bersiap untuk syahid. Dengan tangan kanan menangkis serangan lawan dan tangan kiri memegang tali kekang. Setelah pasukan muslim balik memukul, Rasulullah menatap Abu Sufyan berlama-lama seraya berkata, "Oh saudaraku Abu Sufyan bin Harits." Mendengar Rasulullah mengatakan itu, Abu Sufyan menangis haru dan air matanya membasahi kaki Rasulullah. Saat itu turunlah firman Allah, "Sesungguhnya Allah telah menolong kamu hai para mukminin di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai." Surah At-Taubah ayat 25. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul Nia dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Surah At-Taubah ayat 26. Pasukan muslim mengepung kota Saif. Mereka kemudian menyerang dengan manjanik dan tank. Tank ini berbentuk seperti rumah kura-kura yang besar. Para prajurit maju dan dengan sengaja berlindung di bawahnya untuk mengebor dinding. Namun musuh yang cerdik menuangkan besi panas hingga tank itu terbakar. Pertempuran keras merebut benteng tidak berhasil. Rasulullah memakai cara lain. Beliau memerintahkan agar kebun kurma dan anggur Taif yang terkenal itu dibakar dan ditebang. Namun, karena pihak musuh memohon agar beliau tidak melakukan itu, Rasulullah pun membatalkan perintahnya. Beliau juga berkata kepada musuh, "Siapapun yang turun dari benteng dan datang ke sini, maka dia bebas." Maka 20 orang pun turun dan bergabung dengan pasukan muslimin. Dari merekalah Rasulullah mengetahui bahwa musuh mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk bertempur berbulan-bulan. Karena itu beliau memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah bagi kemalangan orang-orang Bani Sakif di Taif." Namun Rasulullah yang bijak dan penyayang malah berdoa, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada penduduk Sakif dan berkahilah mereka, karena pengepungan akan berlangsung lama." Naufal bin Muawiyah memberi saran kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mereka itu seperti serigala di dalam lubangnya. Apabila engkau terus menungguinya, tentu akhirnya engkau dapat mengambilnya. Namun ia pun tidak seberapa berbahaya jika engkau tinggalkan." Rasulullah dan para sahabatnya meninggalkan kota Taif, Jirona. Mereka berhenti untuk membagikan harta rampasan dan para tawanan perang. Di antara para tawanan, ada seorang wanita tua yang berkata kepada para sahabat, "Kamu tahu bahwa aku masih saudara sesusuan dengan pemimpin kamu itu?" Tengah tidak percaya, mereka membawa wanita itu ke hadapan Rasulullah. Ternyata Rasulullah segera mengenalinya walaupun sudah begitu lama tidak bertemu dengan wanita itu. Dia adalah Syaimah binti Al-Haris, putri Halimah As-Sadiyah, ibu susuan Rasulullah. Rasulullah segera menghamparkan jubahnya dan mempersilahkan Syaimah duduk di situ. Ketika beliau bertanya, apakah dia ingin tinggal bersama beliau, si Malebe memilih pulang kembali ke kabilahnya. Maka Rasulullah pun membebaskan Syaimah. Setelah itu, datanglah para utusan dari Bani Hawazin. Mereka meminta agar Rasulullah memulangkan harta, wanita, dan anak-anak yang tertawan. Rasulullah, di antara para tawanan itu terdapat juga bibi-bibimu dari pihak ayah dan ibu-ibu yang dulu pernah memeliharamu. Jika sekiranya kami menyusui Haris bin Abi Shimr atau Numan bin Al-Munzir, kemudian ia datang melihat keadaan kami seperti yang kami alami sekarang ini, tentu kami manfaatkan dan kami mintai belas kasihnya. Konon pula engkau yang sudah mendapat pengasuhan yang
terbaik. Para utusan ini mengingatkan bahwa ketika kecil dulu Rasulullah pernah dirawat di lingkungan mereka. Hati Rasulullah yang penyayang amat terharu mendengarnya. Tahu berterima kasih dan mengingat budi orang lain sudah menjadi bawaan sifat Rasulullah. Beliau pun bertanya, anak-anak dan istri-istri kamu, ataukah harta kamu yang lebih kamu sukai? Rasul, kami disuruh memilih antara harta dan sanak keluarga kami, mengembalikan istri-istri dan anak-anak kami, tentu lebih kami sukai. Di hadapan pasukannya Rasulullah mengumumkan bahwa beliau dan keluarganya melepaskan anak-anak dan kaum wanita Hawazin. Melihat itu, serentak para sahabat pun segera melepaskan para tawanan dengan berkata, apa yang ada pada kami serahkan kepada Rasulullah. Rasulullah akhirnya menaklukkan Saif dengan cara sederhana. Beliau menawarkan kepada Malik bin Auf untuk masuk Islam dan seluruh keluarga serta hartanya akan dikembalikan, ditambah 100 ekor. Akhirnya pemimpin pasukan musuh di perang Hunain itu memeluk Islam, diikuti kaumnya. Rasulullah mendahulukan mereka yang baru masuk Islam dalam pembagian harta rampasan perang. Hati mereka masih lemah dan perlu diikat lebih erat ke dalam Islam dengan cara yang cerdik dan bijaksana. 100 ekor unta diberikan kepada Abu Sufyan yang masih juga bertanya, bagaimana dengan anakku Yazid? Bagaimana pula dengan anakku Muawiyah? Maka Rasulullah memberikan kepada Yazid dan Muawiyah masing-masing 100 ekor unta. Demikianlah, begitu murah hatinya beliau, sampai orang-orang yang baru memeluk Islam itu mengerumuni beliau untuk meminta harta, hingga Rasulullah terdesak ke sebuah pohon dan mantelnya yang terlepas pun diambil orang. Wahai saudara-saudara, kembalikan mantelku, abda Rasulullah, demi diriku yang ada di tangannya. Andaikan aku memiliki semua tanaman di Tihamah, tentu aku akan memberikannya kepada kalian, hingga kalian tidak menyebut aku sebagai orang yang kikir, takut, dan dusta. Kemudian beliau berdiri di samping unta milik beliau dengan sebelah tangan memegang punuk unta. Beliau mengangkat sebiji gandum dan bersabda, wahai semua orang, demi Allah, aku tidak lagi menyisakan harta rampasan kalian, termasuk pula sebiji gandum ini, kecuali seperlimanya. Dan seperlimanya itu pun sudah kuserahkan kepada kalian. Keputusan Rasulullah untuk memberikan sejumlah besar harta kepada yang baru memeluk Islam sangatlah tepat, karena tidak semua orang memeluk Islam dengan akalnya. Banyak orang di dunia ini perlu ditarik kepada kebenaran dengan perut dan nafsunya. Setelah itu barulah beliau memanggil Zaid bin Sabit yang bertugas membagi-bagikan sisa harta rampasan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansyar. Masing-masing mendapat 4 ekor unta dan 40 domba, sedangkan para penunggang kuda masing-masing mendapat 12 ekor unta dan 120 domba. Jumlahnya tentu tidak seberapa dibanding dengan yang lain. Kebijakan Rasulullah ini pun mulanya tidak dipahami, sehingga ada segolongan sahabat yang kecewa. Kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin bersumber dari ketakwaan. Inilah janji Allah untuk orang bertakwa. Pertama, hidup berkah. Kedua, furqonan atau mampu memisahkan baik dan buruk. Ketiga, al-busyro yaitu kegembiraan. Keempat, bersama Allah. Kelima, dicintai Allah. Keenam, yusra atau diberi kemudahan. Ketujuh, merajan atau diberikan jalan keluar dari kesulitan. Kedelapan, tidak sulit rezeki. Kesembilan, mendapat ampunan Allah. Kesepuluh, hasanah khairon yang mendapat kebaikan. Rasulullah mendengar para sahabat Ansar berbisik-bisik tentang kebijakannya. Bukankah Ansarlah yang bertempur gigih sehingga mereka membalikan keadaan menjadi kemenangan pada perang Hunain? Kemudian, mengapa orang lain yang justru melarikan diri dalam pertempuran yang menikmati hasilnya? Rasulullah telah bertemu dengan masyarakatnya sendiri, demikian kata mereka. Maka Rasulullah datang ke tempat Ansor, berkumpul dan bertanya, saudara-saudara Ansor, aku mendengar bahwa ada perasaan kalian yang mengganjal terhadap aku. Bukankah dulu aku datang sementara kalian dalam keadaan sesat? Atau Allah memberi petunjuk kepada kalian? Bukankah kalian dulu miskin, lalu Allah membuat kalian kaya, lalu juga menyatukan hati kalian? Ansyar menjawab, memang
Allah dan Rasulullah juga yang lebih bermurah hati. Rasulullah bersabda, "Saudara-saudara Ansar, mengapa kalian tidak menjawab kata-kataku? Dengan apa harus kami jawab ya Rasulullah? Segala kemurahan hati dan kebaikan itu ada pada Allah dan Rasulnya juga." Rasulullah bersabda, "Ya, sungguh, demi Allah, kalau kamu mau, tentu kamu masih dapat mengatakan, engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan orang. Kamilah mempercayaimu. Engkau ditinggalkan orang. Kamilah yang menolongmu. Engkau diusir. Kamilah yang memberimu tempat. Engkau dalam kesengsaraan. Kamilah yang menghiburmu." Saudara-saudara Ansyar, masih adakah sekelumit juga rasa keduniaan itu dalam hatimu terhadap harta itu? Aku telah mengambil hati satu golongan kaum supaya mereka sudi menerima Islam. Sedang terhadap keislamanmu, aku sudah percaya. Tidakkah kamu rela, saudara-saudara Ansyar, apabila orang-orang itu pergi membawa kambing, membawa unta, dan kamu pulang membawa Rasulullah ke tempat kamu? Demi Dia yang memegang hidup Muhammad, kalau tidak karena hijrah, tentu aku termasuk orang. And jika orang menempuh suatu jalan di celah gunung, dan Ansar menempuh jalan yang lain, niscaya aku akan menempuh jalan Ansar. Allahumma ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansyar, anak-anak, dan cucu-cucu Ansyar. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sebenarnya perumpamaan sahabat yang baik dan buruk itu bagaikan pembawa parfum dan peniup api. Maka pembawa parfum ada kalanya memberi engkau, atau engkau memberinya, atau engkau mendapat bau harum darinya. Adapun yang membawa api, jika tidak membakar pakaianmu, maka engkau akan mendapat bau busuknya." Kata-kata itu diucapkan Rasulullah dengan penuh harap, penuh cinta, dan penuh sayang kepada mereka yang pernah memberi janji setia kepada beliau. Rasa haru menyesak di dalam dada semuanya, sehingga seluruh orang Ansyar menangis sambil berkata, "Kami rela dengan Rasulullah sebagai bagian kami." Setelah itu Rasulullah kembali ke Mekah untuk berumrah. Selesai umrah, Rasulullah menunjuk Attab bin Asad dan Muadz bin Jabal untuk mengajar orang-orang untuk memperdalam Al-Quran dan menjalankan ajaran agama. Kemudian Rasulullah pun kembali ke Madinah. Kini di seluruh Jazirah Arab tidak ada lagi yang berani mengganggu atau mencela Islam. Gembira sekali kaum Ansyar dan Muhajirin. Semua merasa bahwa Allah telah membuka jalan kepada Rasulullah dengan membebaskan tanah suci. Mereka gembira karena penduduk Mekah telah mendapatkan hidayah dengan memeluk Islam, termasuk beragam kabilah Arab yang telah tunduk dan taat kepada agama Islam ini. Apalagi kemudian berbagai utusan kabilah-kabilah Arab yang lain berdatangan dan menyatakan memeluk Islam di hadapan Rasulullah. Namun segala ketentraman di dunia ini pasti ada kurangnya. Saat itulah Zainab, putri Rasulullah, wafat. Sia jatuh dari unta dan mengalami keguguran kandungan. Zainab memang tidak pernah sembuh. Kini keturunan Rasulullah yang masih hidup tinggal Fatimah, Azah, karena Ummu Kulsum dan Ruqayyah juga telah lebih dulu meninggalkan dunia. Rasulullah teringat betapa lembutnya Zainab dan betapa indah kesetiaannya kepada suaminya, Abul Ash bin Ar-Rabi. Hati Rasulullah sedih sekali. Namun dalam keadaan sedih pun, Rasulullah tidak pernah lupa dengan kebiasaan beliau. Selalu pergi ke pilosak-pilosak sampai ke ujung kota. Beliau tengok orang yang sakit dan beliau hibur orang yang menderita. Allah pun menurunkan rahmat dan kasih sayang untuk menghibur hati Rasulullah yang sedang berduka. Kemudian lahirlah putra Rasulullah dari rahim Maryah, seorang budak Mesir yang dihadiahkan Maukaukis kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah sudah lewat 60 tahun. Alangkah bahagianya hati beliau. Putra laki-laki itu beliau beri nama Ibrahim. Qatadah, ketika kami sedang menunggu Rasulullah pada waktu duhur dan asar, keluarlah Rasulullah bersama Umamah di atas bahunya. Kemudian kami sholat di belakangnya. Jika Rasul sujud, Umamah dilepaskan, dan jika bangkit dari sujudnya, Umamah dipangku. Sedang waktu kepalanya diangkat dari sujud, Umamah diambil lagi. Rasulullah memberi sedekah uang untuk setiap helai rambut Ibrahim kepada para fakir miskin. Seorang wanita bernama Ummu Saif
diangkat menjadi ibu susu Ibrahim. Kemudian Rasulullah menyediakan pula 7 ekor kambing yang setiap hari diperah susunya untuk keperluan Ibrahim. Hampir setiap hari Rasulullah mengunjungi Ibrahim. Beliau sangat senang melihat Ibrahim tumbuh sehat. Senyum bayi itu seperti cahaya pelita yang menghangatkan hati Rasulullah. Suatu hari, dengan penuh perasaan gembira, Rasulullah menggendong Ibrahim dan memanggil Aisyah. Rasulullah bertanya, "Bukankah besar sekali persamaan Ibrahim dengan diriku?" Namun Aisyah tidak mengiyakannya. Demikian pula dengan istri-istri yang lain. Aisyah dan istri-istri Rasulullah sangat sedih karena tidak bisa memberi beliau seorang keturunan. Padahal mereka sangat menyayangi beliau. Karena itu, begitu melihat kegembiraan Rasulullah menggendong Ibrahim, mereka menunjukkan wajah kurang suka. Apa yang terjadi pada istri-istri Rasulullah sangatlah wajar, karena pada zaman itu belum pernah kaum wanita diperlakukan sedemikian baik. Begitu sayangnya mereka kepada Rasulullah, sampai-sampai mereka menganggap beliau lebih menyayangi istri yang satu dibandingkan yang lain. Pertentangan ini akhirnya meresahkan hati Rasulullah. Beliau memisahkan diri dari para istrinya karena sudah lebih dari sebulan Rasulullah hidup menyendiri. Kaum muslimin menjadi gelisah. Mereka takut kalau ternyata Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Umar bin Khattab datang menengok Rasulullah di tempat pengasingannya. Umar menangis melihat punggung Rasulullah yang berbekas tikar kasar. Rasulullah menghibur sahabatnya itu dengan mengatakan bahwa kehidupan akhirat jauh lebih berharga daripada harta seluruh bumi beserta isinya. Setelah itu giliran Umar yang menghibur beliau. Umar terus bicara dengan Rasulullah sampai beliau merasa terhibur dan tertawa. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa beliau tidak menceraikan istri-istri beliau. Kemudian turunlah firman Allah yang menegur istri-istri Rasulullah. Kalau saja Rasulullah sampai menceraikan mereka karena mereka sudah begitu menyusahkan, niscaya Allah akan menggantikan mereka dengan wanita-wanita lain yang lebih baik. Akhirnya para ibu kaum muslimin itu pun sadar dan hidup rukun seperti sedia kala. Tidak ada laki-laki yang memperlakukan istri-istrinya sebaik Rasulullah. Beliau senang bergurau dan senang melihat mereka bergurau. Dari hadis riwayat Bukhari, dari Aisyah berkata, "Saya pernah melumurkan adonan tepung ke wajah Saudah, dan ia pun membalas melumurkan adonan tepung di wajah saya, sehingga membuat Rasulullah tertawa." Demikian akhir dari episode kali ini. Kita telah menyaksikan betapa perjuangan Rasulullah tak hanya diwarnai oleh kemenangan, tapi juga oleh kehilangan yang menoyat hati 3 sahabat gugur di Mu'tah. Putri tercinta Zainab wafat, dan di tengah kabar gembira atas kelahiran Ibrahim, takdir Allah kembali menguji Rasulnya dengan perpisahan yang pilu. Tapi dalam setiap kehilangan itu ada keteguhan, dalam setiap duka itu ada ridha, dan dari semua peristiwa itu kita belajar bahwa keimanan bukan sekadar tentang menang dan kalah, tapi tentang bertahan, bersabar, dan tetap teguh pada kebenaran. Terus ikuti serial ini. Semoga kisah demi kisah yang kita dengar menambah cinta kita kepada Rasulullah, menyadarkan kita akan makna perjuangan, dan melembutkan hati kita yang mungkin mulai keras. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.